Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah, qiblatul ummati amma, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali berdiskusi. Di depan kita sudah ada materi. Mudah-mudahan dia bisa menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya. Kita kasih waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang diketahui dengan judul Asy-Syamsiyah. Pengertian Asy-Syamsiyah menurut bahasa berarti sesuatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari atau berita yang didengar, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti lain, suatu perkara yang tertera dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perkara itu tidak bisa diterima oleh akal manusia atau sesuatu yang gaib yang tidak bisa ditangkap panca indera manusia, tapi harus dipercayai oleh setiap muslim akil dan baligh. Sedangkan secara etimologi, Asy-Syamsiyah terambil dari kata kerja sama'a yasma'u sam'an wa sama'an, dan kata kerjanya adalah sam'iyah, berarti pendengaran atau sesuatu yang didengar secara berpindah-pindah daripada satu individu ke individu lainnya. B. Macam-macam Asy-Syamsiyah dan dalilnya. 1. Malaikat. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa malaikat yang harus diketahui jumlahnya ada 10 malaikat. 1. Malaikat Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Israil, 5. Ridwan, 6. Malik, 7. Rakib, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Munkar dan Nakir. Di samping itu, para malaikat juga mempunyai tugas khusus di alam ruhnya yang dijelaskan oleh Muhammad bin Soleh tahun 1997. 166. 1. Bertasbih, 2. Memikul arsy, 3. Memberi salam kepada para ahli surga, 4. Menyiksa para ahli neraka. Iman kepada malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas melaksanakan perintahnya dan mengurus alam semesta ini, dan meyakini bahwa Allah memiliki makhluk rohani yang berjenis halus yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium atau dirasakan, yang dinamakan malaikat. Tugasnya antara lain sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu Allah di luar jagat alam semesta ini, dan lebih dikenal dengan alam metafisika. Dalil yang menjelaskan tentang keimanan kepada malaikat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan di dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tanda-tanda perilaku dari orang yang beriman kepada malaikat antara lain: A. Bertindak hati-hati dalam berperilaku keseharian. B. Memiliki kepedulian sosial dalam hidup dengan masyarakat sekitar. C. Perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. D. Sebagai selalu berusaha dalam memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. E. Berpikir positif terhadap berbagai kejadian yang terjadi di sekitarnya. F. Mengetahui akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya serta kekuasaannya. 2. Kitab suci. Beriman kepada kitab Allah maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun akan kebenaran isi dan kandungan kitab-kitab Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. 1. Subuh, 2. Zuhur, 3. Jabur.
Adapun hikmah beriman kepada kitab Allah, 1. Akan selalu mendapat petunjuk dari Allah. 2. Akan selalu mendapat rahmat dari Allah. 3. Akan terlepas dari kesesatan. 4. Akan mendapat syifa atau obat dari Allah. 5. Akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. 6. Akan ketenangan hati. 7. Akan mendapat pahala yang berlipat ganda. 3. Qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ialah meyakini dengan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun bahwa tiap-tiap yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi di alam ini adalah semuanya menurut apa yang telah digariskan, ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang qada dan qadar surah Al-Hadid ayat 22, artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Selanjutnya bagi orang beriman ada hikmah terhadap qada dan qadar. 1. Memiliki keberanian. 2. Tidak mudah mengeluh dan putus asa. 3. Menumbuhkan sikap rela dan ikhlas. 4. Terhindar dari stres dan depresi mental. Sedangkan akibat bagi orang yang mengingkari terhadap qada dan qadar diantaranya 1. Menjadikan manusia sombong. 2. Menjadikan manusia mudah putus asa. 3. Menjadikan manusia mudah stres dan depresi. 4. Menjadikan manusia kufur nikmat. 5. Menjadikan manusia dimurkai Allah. Penutup. Asyamiyat berarti suatu yang gaib yang hanya bisa diketahui secara benar dengan cara ikhbari, yakni apa yang didengar dan diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Lisa Primadesi. Saya ingin menanyakan, sebutkan akibat bagi orang-orang yang mengingkari terhadap qada dan qadar. Saya Olejara, saya ingin bertanya, sebutkan dalil berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang asal-usul diciptakannya malaikat. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman saya Lisa. Sebab akibat orang yang mengingkari qada dan qadar. 1. Menjadikan manusia sombong. 2. Menjadikan manusia putus asa. 3. Menjadikan manusia mudah stres dan depresi. 4. Menjadikan manusia kufur nikmat. 5. Menjadikan manusia dimurkai Allah. Saya akan menjawab soal dari teman Aulia. Dalil tentang diciptakannya malaikat dalam Al-Quran terdapat surah Al-Fatir ayat 1 yang bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mafna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah presentasi yang saya buat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi